Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat siang. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir dari bulan Mei ini kita masih memiliki subtema di inner strength. Kekuatan yang ada di dalam hati kita, hidup kita, bagian yang tidak terlihat. Seperti Bapak Ibu sudah kalau melihat sebuah pohon yang hidup, subur, daunnya hijau berbuah, bisa dipastikan akarnya pasti kuat, di dalamnya pasti kuat. Tetapi saudara, hidup manusia juga kita bisa lihat kalau hidupnya berbuah, saudara sekalian, karakternya terus-menerus diperbaharui, kita tahu bahwa di dalamnya kuat. Saudara, kita tidak bisa melihat manusia dari penampilannya, kekayaannya, karena saudara belum tentu apa yang ada di dalam karakternya sesuai dengan penampilannya. Beberapa kali kita dikejutkan dengan berita-berita anak remaja umur 16 tahun bunuh diri. Hanya dengan membuat polling, LOD katanya, DOL, live or death. Saudara, mungkin dia punya persoalan sebagai anak remaja. Dan ketika teman-temannya di atas 60% berkata, dia bunuh diri. Begitu murahnya hidup seorang remaja. Kita juga mendengar seorang gadis, saudara, lulus kuliah dari luar negeri, terjun dari lantai yang tinggi di sebuah mall. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya hari-hari yang semakin sulit kita membutuhkan di inner strength. Saudara, tahun ini gereja Happy Family Center ingin sekali mengembangkan, mengarahkan supaya jemaat boleh bergabung di dalam family cell. Di dalam komunitas-komunitas yang kecil di dekat daerah saudara. Supaya dengan demikian kita tidak hanya ke gereja terima firman, lalu kemudian ketika kita menghadapi tantangan di luar sana, pekerjaan, pergaulan yang buruk dari anak-anak kita, sudah mungkin juga anak remaja, sekolah seringkali dibully ya, wah itu bisa datangkan stres, depres juga. Tapi jika mereka punya komunitas kecil, kelompok yang terus saling mendoakan, saling menguatkan, kita akan memiliki the inner strength. Hari ini saya ingin berbicara dengan satu tema, proses to be strong. Kita semua tahu untuk seseorang bisa berhasil ada prosesnya. Untuk seseorang saudara dia bisa terdidik di dalam sekolah ada proses. Dia harus mau belajar, ikuti ujian, dia juga saudara harus berjuang, ada proses. Demikian juga secara kerohanian, karakter dalam hidup kita bisa menjadi kuat ketika kita melalui proses-proses yang ada. Ingredients apa, bahan-bahan apa saudara membuat kita bisa menjadi kuat. Hari ini saya mengambil dan mengangkat satu tokoh perjanjian baru yang luar biasa. Sebagian besar dari surat di dalam perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Kita akan belajar sudah dari tulisannya di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Ingredients yang pertama, bahan pertama yang dibutuhkan di dalam kita menjalankan satu proses hidup untuk kita bisa strong, kita bisa kuat saudara, adalah thanksgiving. Bersyukur. Saudara-saudara sekalian, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Surat ini juga ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara, firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Give thanks in everything. Kita tidak diperintahkan untuk give thanks for everything. Kita tidak mengucap syukur untuk kegagalan kita, untuk sakit penyakit kita, tidak. Tetapi saudara kita mengucap syukur di dalam keadaan kita sakit.
Di dalam keadaan kita mungkin mengalami musibah, di dalam mungkin saudara sedang alami satu penderitaan. Firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki, diperintahkan Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Kita seringkali mengucap syukur ketika semua keadaan baik, itu gampang. Kita tidak perlu jadi orang Kristen pun bisa. Tetapi sudah sekalian, proses to be strong. Kita sudah membutuhkan ingredient yang penting ini. Untuk senantiasa mengucap syukur. Mulut kita senantiasa mengucap syukur dengan hati yang tulus. Bukan hanya ketika keadaan semua baik, bahkan ketika keadaan kurang baik. Paulus yang kedua kita melihat mengucap syukur karena kamu. Ada alasannya, bukan karena saya, karena kamu. Seringkali kita mengucap syukur karena saya berhasil, karena saya kaya, karena saya terus. Tapi hari ini kita lihat alasan ucapan syukur Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Wah, luar biasa ya. Saudara bisa mengucap syukur karena melihat keberhasilan orang lain. Wah, susah ya. Menangis saudara bersama dengan orang yang susah jauh lebih mudah daripada saudara kita mengucap syukur karena kamu katanya. Tapi inilah saudara kita sungguh-sungguh menjalani proses to be strong. Kita belajar mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Atas kasih karunia Allah. Ini alasannya Paulus melihat jemaat Korintus saudara. Sungguh-sungguh dia bersuka cita mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang bekerja di dalam hidup jemaat di Korintus. Sementara Paulus sendiri lagi susah loh. Kok bisa ya orang ini? Inilah sudah di inner strength. Kekuatan yang ada di dalam memampukan dia mengucap syukur. Melihat jemaat yang dilayaninya dari jauh dikatakan, aku mengucap syukur karena kamu. Kasih karunia Allah yang bekerja menjadikan jemaat di Korintus ini dikatakan di ayat 5 kaya dalam segala hal, dalam perkataan dan segala macam pengetahuan. Bapak Ibu, saya percaya orang tua yang baik mengucap syukur karena melihat anak-anaknya sudah boleh bertumbuh. Kasih karunia Allah boleh sungguh nyata dalam hidup anak-anak saudara. Anaknya boleh sehat, boleh sekolah dengan baik, boleh lulus. Kalau yang sudah menikah boleh menikah, boleh punya anak, boleh mandiri, boleh rohani. Wow, inilah yang disyukuri oleh Paulus. Sebagai orang tua rohani, mengucap syukur karena kamu. Kaya dalam segala hal, bukan hanya pikiran saudara sebagai orang tua melihat anaknya sukses, kaya, berhasil. Ya senang juga sih, tapi lebih dari itu. Kaya dalam perkataan, kaya juga dalam segala macam pengetahuan. Saya yakin yang dimaksudkan di sini bukan hanya pengetahuan dunia, lulus dari universitas yang baik, tapi pengetahuan untuk menjalankan hidup to be strong. Yaitu saudara dalam hikmat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Thanksgiving yang ketiga ditulis oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 1. Yang hari ini saudara suratnya kita lihat. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Kalau tadi sudah mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua mengucap syukur karena kamu. Karena orang tua melihat anak-anaknya. Karena saya sebagai gembala melihat ada pertumbuhan. Aduh, itu bedanya saya dulu jadi penginjil. Penginjil itu dikangeni saudara ya, kalau dia bagus. Waduh kapan ya datangnya, tapi kalau udah pulang udah.
Sama kayak saudara punya anak, pinginnya nginep di rumahnya temen gitu ya. Waduh, kalau nggak boleh bisa ngomel-ngomel. Tetapi saudara, itu namanya temen. Coba kalau suruh setiap hari, nggak mau kan. Beda saya penginjil dulu dikangenin, waduh kemana-mana diantar, makan apa. Wah, tapi kalau gembala belum tentu saudara. Tiap hari bisa ketemu, minggu juga bisa dengar khotbahnya. Wah, dilihat dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Ya. Sama kan anak saudara kalau udah besar juga mulai kritik orang tuanya ya. Papa kok gitu sih, kuno. Mama kok gitu. Wah, itu saudara, anak. Tapi saya yakin orang tua yang baik, dia akan bersyukur. Jika melihat anaknya boleh bertumbuh, boleh hidupnya sudah mandiri, boleh sungguh berbuah. Sama seperti saya. Sebagai gembala saya melihat ada yang dulunya udah mau ribut, terus mau hancur, udah mau bercerai. Waduh dilayani, bertumbuh, masuk dalam kelompok kecil. Sekarang bertumbuh, berbuah. Wah inilah sudah syukur. Tetapi di bagian yang ketiga, Paulus juga mengucap syukur. Karena walaupun dia ada di tengah penderitaan, ucapan syukurnya terhadap pribadi Allah yang dikatakan penuh belas kasihan. Allah itu gak kejam loh saudara, amin. Penuh belas kasihan. Dan dikatakan dia adalah sumber segala penghiburan. Seringkali kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kok enak ya dia ya, dihargai, waduh dia dipuji, saya kok enggak ya. Sepasang suami istri menerima panggilan Tuhan menjadi misionaris di Afrika. Mereka menjual harta benda mereka, tinggalkan Amerika untuk menjadi misionaris di Afrika dengan penduduk saudara yang masih sangat miskin, sangat terbelakang. Tapi mereka bertahan, mereka setia, memenangkan jiwa-jiwa berada di Afrika. Sampai puluhan tahun, 40 tahun mereka berada di Afrika. Sampai pada suatu hari saatnya mereka pulang, saudara, ke Amerika. Mereka naik sebuah kapal, saudara, dan tidak kebetulan di dalam kapal itu satu kapal dengan Presiden Theodore Roosevelt. Wah, tentu saja presiden bawa rombongan yang besar. Untuk apa Presiden Roosevelt ini ada di Afrika? Untuk berburu, hobinya berburu binatang-binatang liar yang ada di Afrika. Perjalanan yang panjang naik kapal. Saudara, waktu sampai, saudara, sepasang suami istri misionaris ini lihat ribuan orang menyambut Pak Presiden. Wah, wartawan datang jeprat. Waduh, wawancara. Sementara sepasang suami istri ini naik taksi, mereka pergi ke hotel yang sederhana, menginap malam itu untuk besoknya melanjutkan lagi perjalanan pulang ke kota di mana mereka dilahirkan. Malam harinya saudara-saudara sekalian, sang suami gak bisa tidur. Lalu kemudian saudara suaminya berkata kepada istrinya, rasanya ada yang tidak benar ya. Ada apa istrinya bilang? Kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus untuk memenangkan jiwa di benua Afrika. Tapi saat kita pulang kok gak ada yang menyambut ya. Gak ada yang menghargai kita, lu udah puluhan tahun jual harta. Aduh kita gak terkenal, kok gak ada yang sambut satupun. Aduh ngenes ya hidup kok kayak begini. It's not fair. Bandingkan itu presiden, cuma beberapa hari aja di Afrika dan kedatangannya hanya untuk berburu binatang-binatang liar. Tapi disambut pulang seperti raja. Aduh gak bener ini. Suaminya mulai mengasihani diri sendiri. Untunglah punya istri yang baik dan rohani. Istrinya berkata, darling, we are not home yet. Kita belum pulang. Jadi jangan bayangkan, waduh dia pulang kok disambut seperti raja. Istrinya ingatkan, kita belum pulang. Kita masih transit di dunia ini.
Satu kali kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Bapa di surga akan melihat apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, memenangkan banyak jiwa, mengorbankan hidup kita bagi banyak orang. Disitulah nanti para malaikat akan menyambut kita. Bapak Ibu Saudara, we are not home yet. Seringkali kita melihat ada ketidakadilan dalam hidup ini. Tuhan, saya melayani mungkin sebagai guru Kids Lab, sebagai pendoa kok nggak kelihatan. Sebagai asir, aduh kok nggak kelihatan. Sebagai aduh kok nggak ada yang memuji saya. Kok nggak ada yang menghargai saya. We are not home yet. Apa saja yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, Tuhan pasti menyediakan upahnya. Amin. Itulah saudara sekalian ingredient yang pertama. Bahan yang pertama untuk kita melewati proses hidup. Untuk kita boleh menjadi seorang yang kuat. Give thanks in everything. Kita mengucap syukur. Karena kita melihat orang-orang yang kita layani. Orang-orang di dalam keluarga kita. Sungguh Tuhan pelihara. Kita mengucap syukur. Karena pribadi Allah yang sumber penghiburan kita dan juga penuh belas kasihan. Yang kedua, ingredient yang kedua adalah suffering. Penderitaan. Suffering make me strong. Itu sebabnya kita harus mengenali apa yang menjadi penyebab seseorang menderita. Lebih banyak penderitaan itu saudara disebabkan karena kelalaian kita sendiri. Coba kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Apabila seseorang dicobai, janganlah dia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Saudara jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya kok bangkrut? Anak saya kok narkoba? Anak saya kok hamil di luar nikah? Suami saya kok nyeleweng misalnya. Kok gini, kok begitu? Kok saya sakit? Coba, firman Tuhan berkata, Pak, jangan berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Lalu bagaimana? Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan kita yang tidak habis-habisnya. Seringkali membuat kita diseret, dipikat oleh keinginan itu. Sampai akhirnya apa? Jatuh dalam dosa. Lalu kemudian kita mengalami berbagai-bagai penderitaan. Kenali penyebabnya. Kalau penderitaan itu karena kelalaian kita, kesalahan kita. Cepatlah bertobat, mintalah rahmat dan solusi dari Tuhan. Setelah kita mengenali penyebabnya, maka sudah kita harus mengenali maksudnya. Maksud saya alami penderitaan itu apa ya? Apa Tuhan mau menghukum saya ya? Menghajar saya? Menghancurkan hidup saya? No. Coba kita lihat 2 Korintus 1 ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Indah sekali. Kalau saudara tidak pernah mengalami penderitaan, saya yakin saudara tidak mungkin memahami apa artinya penghiburan. Betul enggak? Coba saudara tanya sama anak yang enggak pernah lapar. Kenyang terus. Dia enggak pernah mengerti apa artinya susah. Suffering. Saudara sekalian, penderitaan membuat kita mengenali maksud penderitaan itu apa? Bisa mendatangkan penghiburan. Gara-gara ada penderitaan, kita melekat kepada Tuhan, ada jalan keluar. Waduh, ada penghiburan. Coba tanya anak-anak saudara yang sekolah, udah ulangan ujian. Buat mereka sebagian besar anak-anak yang ujian sekolah, waduh penderitaan loh. Tapi ketika selesai apa? Libur, holiday, wah ada hiburan. Coba nggak suruh sekolah, tiap hari holiday. Gimana saudara? Mereka nggak ngerti apa itu hiburannya, apa itu liburan, sebab tiap hari libur. Betul saudara? Penderitaan saudara sekalian mendatangkan penghiburan.
Saudara sekalian, selanjutnya dikatakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 4. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Suffering, penderitaan bukan saja kemudian bisa mendatangkan penghiburan bagi kita setelah kita melewatinya. Tetapi setelah itu memampukan kita menghibur orang lain. Betul tidak? Ini Paulus alami, Tuhan izinkan. Kurang apa sudah orang kaya Paulus ini? Enggak memilih, enggak menikah, enggak punya anak, milih bekerja, bikin tenda, keliling terus. Sudah sekalian, tapi Tuhan izinkan dia alami banyak penderitaan. Dia ada di dalam penjara. Tapi dia berkata justru penderitaan ini mendatangkan penghiburan, membuktikan Allah di dalam Yesus Kristus sumber penghiburan yang penuh belas kasihan itu. Setelah saya melewati itu, saya bisa menghibur mereka yang dikatakan mengalami berbagai macam penderitaan yang kami sebelumnya sudah terima lebih dulu. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, kalau saudara tidak pernah mengalami apa artinya sudah melewati lembah kelam. Kalau saudara seorang pengusaha, enggak pernah bangkrut, sulit sekali memahami ada teman yang lagi bangkrut. Betul enggak? Bisa saudara kasih penghiburan, saudara palingnya sabar ya, sabar. Cuma itu. Tapi kalau saudara pengusaha dulu juga pernah bangkrut, saudara berkata, Pak jangan khawatir. Kok bilang gitu sih, enak aja kamu kaya. Aku dulu bangkrut juga, habis semuanya. Loh kok bisa? Iya ini nih aku mau kasih masukan. Karena aku pernah di tempat yang sama seperti kamu sekarang. Kira-kira teman saudara mau dengar enggak? Oh dengar. Dia sudah melewati penderitaan itu. Sekarang dia memberikan penghiburan. Karena apa? Pernah melewati hal yang sama. Saya bisa menasehati teman-teman saudara yang mungkin dulu punya hubungan yang tidak baik dengan mamanya khususnya, ciong. Karena saya pernah alami. Saya pernah ciong sama mama sendiri. Tapi kemudian alami pemulihan, saya bisa cerita. Udah saya juga dulu kayak begitu. Ini maksudnya. Penderitaan bisa mendatangkan penghiburan. Lalu setelah kita sendiri alami pemulihan itu, kita dimampukan untuk menghibur orang lain. Amin, saudara. Penderitaan yang seperti apa, saudara? Jangan sampai penderitaan karena salah kita sendiri. Penderitaan yang benar yang dimaksudkan Paulus ditulis sudah di ayat yang kelima. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Inilah penderitaan yang benar. Ada bagian dalam kesengsaraan Kristus. Karena kita benar, loh kok malah menderita. Karena kita jujur, loh malah kita yang ditipu misalnya. Kesengsaraan di dalam Kristus. Dikatakan saudara, kami kemudian menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Penghiburan yang seimbang dengan penderitaan yang pernah kita alami. Di tempat ini mungkin ada yang pernah sakit kanker. Melewati masa yang sulit, tapi sembuh. Wah, orang ini paling cocok untuk pelayanannya mendoakan orang sakit. Jangan khawatir, saya dulu gundul semua. Nih lo foto saya. Oh iya ya, gimana ibu bisa sembuh? Wah dia cerita, saya doain ya. Wah, yang sakit rasanya gimana? Wah terhibur. Menghasilkan kekuatan. Suffering make you strong. Percayalah saudara. Penderitaan itu kalau kita lewati memang tidak enak. Tapi kalau kita lewati dengan sabar, penderitaan akan membuat kita kuat. Kenapa banyak orang tua, saudara yang dulu mulai bisnisnya dari nol, lalu berhasil, tapi tidak bisa menghasilkan anak yang sekuat dia. Kenapa? Apa bedanya? Sebab dulu orang tuanya mulai dari nol, bersusah-susah, ngirit, hemat, bekerja keras, keringat, waduh semuanya ditolak orang, dihina, wah very tough.
Tapi waktu udah berhasil, udah kaya, berapa banyak orang tua dalam hati ngomong gini, nak, kamu jangan susah kayak papa ya, nggak usah, enak-enak aja. Jadi dia nggak pernah suffer, nggak pernah menderita. Sebelum lapar kasih makan, sebelum minta ganti telepon belikan handphone baru, sebelum apa aja, iya, aduh udah jangan kayak papa mama, soro, sengsara. Ini yang membuat anak saudara lemah. Betul? Ini yang membuat generasi saudara orang tua dulunya nggak kaya jadi kaya. Tapi kemudian mendidik anaknya saudara semua dicukupi, semua iya. Menyebabkan anak saudara tidak bisa strong. Ada masalah sedikit, mama papanya emangnya mau hidup selamanya. Gimana saudara? Ketika ada satu persoalan dia tidak bisa dapat jalan keluar, ya bunuh diri, ya narkoba, ya itu saudara. Suffering make you strong. Penderitaan akan membuat kita kuat. Izinkan anak-anak saudara dididik saudara. Yang kaya bapaknya, yang kaya mamanya, enggak usah dikasih kemewahan seperti bapaknya mamanya. Amin. Ajar mereka mulai juga dari nol. Suffering make them strong. Sehingga ketika mereka melewati masa-masa itu, mereka berkata iya ya. Coba kalau semuanya iya. Aduh saya lemah ini. Suffering. Penderitaan saudara. Membuat kita bisa punya empati terhadap orang lain. Lihat anak-anak sekarang gak bisa punya empati. Karena apa? Nggak pernah menderita, nggak pernah susah, nggak pernah berjuang. Semuanya ready to use, ready to wear. Saudara-saudara sekalian, seorang anak wanita kecil terpaksa harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Karena mamanya meninggal. Sudah lalu kemudian papanya tidak sanggup membesarkan dua anak ini, pergi juga. Sampai anak perempuan kecil ini dengan adiknya dimasukkan seperti ke rumah yatim piatu yang miskin, keadaannya susah sekali. Tidak berapa lama, beberapa bulan adiknya masuk ke situ mati. Jadi saudara, anak perempuan wanita kecil ini, saudara, dia marah, dia berontak. Belum lagi dia terkena penyakit trakoma. Penyakit yang sangat menular, matanya saudara mengalami ada virus yang bisa menyakitkan sekali. Jadi anak ini menderita, memberontak, depresi, ngamuk terus setiap ketemu orang. Akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Dokter nggak bisa merawat, nggak bisa saudara. Di apa yang diajak bicara, diem. Kalau enggak dia pukul, waduh. Akhirnya anak wanita yang bernama Anne ini. Dia dimasukkan saudara ke dalam kamar di bawah tanah di mana tidak dapat matahari di situ. Seperti di kerangkeng. Anak itu selalu menghadap tembok. Tidak ada satupun orang bisa berkomunikasi, mau berkomunikasi. Saudara, anak ini nggak pernah bisa sungguh-sungguh diajak bicara. Kasihan sekali. Tapi pada suatu hari ada seorang juru rawat suster tua yang sebelum pensiun. Kasihan lihat anak ini, dia merasa bahwa kalau dia memberikan perhatian kepada anak ini bisa berubah. Dia berkata, dokter saya sebentar lagi pensiun. Boleh enggak saya kasih waktu saya untuk memperhatikan Anne yang kecil ini. Saya enggak usah digaji, volunteer aja. Waduh, dokternya pikir kebetulan. Jadilah suster itu saudara datang ke lantai bawah rumah sakit jiwa ini. Anak ini dikasih kue coklat, enggak disentuh sampai besoknya masih tetap ada. Besoknya ganti lagi yang baru, kasih kue coklat. Sambil suster ini membacakan kisah-kisah yang menarik buat anak kecil, enggak didengar saudara. Dia lakukan itu terus setiap hari. Apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian dia heran, wah kue coklatnya dimakan, berarti ada perubahan. Saudara-saudara sekalian, dia terus bersemangat. Sampai anak kecil akhirnya dari tidak mau berkomunikasi, sampai akhirnya mau diajak bicara.
Tidak lama setelah dia bisa berkomunikasi, nggak ngamuk lagi, Anne dipindahkan ke ruang biasa. Kemajuannya begitu cepat, suster tua ini tetap memberi perhatian, tetap memberikan waktu untuk Anne. Sampai Anne remaja, sampai disekolahkan ternyata dia pintar sekali. Dia menjadi seorang guru. Saudara-saudara sekalian, guru untuk anak-anak cacat. Pada usia 21 tahun. Saudara sekalian, ada satu keluarga yang pada saat anaknya lahir perempuan, 2 tahun setelah itu kena virus, sehingga anak perempuannya buta dan tuli. Dicari dokter kemana-mana. Saudara sekalian kemudian ketemu dengan dokter di rumah sakit dan berkata, ada satu guru yang bagus. Sama pernah punya masalah dengan matanya. Nama guru itu Anne. Wah, langsung sudah diminta. Anne datang. Anak kecil ini saudara yang buta dan tuli, pemberontak. Sama seperti dia dulu waktu kecil. Tapi dengan sabar Anne berkata, saya akan mengajar dia. Tapi tolong anak ini harus sementara dipisahkan dari orang tuanya. Karena kalau ada orang tuanya action. Banyak anak begitu ya. Nah, waktu dipisahkan. Padahal sebetulnya masih di rumah yang sama, lokasi yang sama. Tapi kan anak ini buta. Jadi kan nggak tahu, sudah dipisahkan masih di area rumah yang sama tapi di ruang yang berbeda. Papa mamanya untuk sementara nggak boleh mengunjungi dulu. Saudara-saudara sekalian, dari memberontak luar biasa, Anne mengajari anak ini dengan penuh kesabaran. Buta dan tuli nggak gampang loh. Tapi dia seorang guru yang bukan saja pandai, sabar. Karena apa sabar? Karena dia sendiri pernah menjadi seperti anak kecil ini. Setiap kali dia mengajari water, air, maka saudara tangan anak yang buta dan tuli ini dipegangkan ke air. Ini loh air, lalu pegangkan ke mulutnya, water. Dengan cara itu dia mengajari satu kata demi satu kata. Luar biasa, kemajuannya begitu cepat. Ternyata anak yang buta dan tuli ini pinter. Sampai bisa masuk universitas. Lulus sudah dengan nilai yang terbaik. Siapa saudara wanita buta dan tuli ini? Dunia mengenal namanya sebagai Helen Keller. Coba kita lihat fotonya. Nah ini Helen Keller waktu masih kecil. Dengan guru Anne Sullivan. Waktu remaja, lalu foto yang lain lagi. Saya lihat sampai sudah dewasa, mereka seperti punya bonding. Sampai terus saudara lihat Helen Keller, nah ini. Anne Sullivan yang ada di sebelah ini. Saudara-saudara sekalian, dia menjadi seorang guru. Tetapi nama anak didiknya Helen Keller jauh lebih terkenal bukan? Coba kita lihat Helen Keller. Ini waktu masih muda, menjadi foto yang sebelah kiri. Menjadi sampul buku yang sangat terkenal diterjemahkan ke dalam 50 bahasa. Helen Keller pada waktu masa tua. Ketika Helen Keller mendapat anugerah award dari Ratu Inggris. Karena Helen Keller ini selain dia penulis, dia juga seorang motivator, dia juga seorang politician, sering diundang ke negara-negara luar biasa. Dan ketika dia mendapatkan award, bintang, penghargaan dari Ratu Inggris, dia berkata, if it's not because of Anne Sullivan, jika bukan karena Anne Sullivan, guru yang begitu sabar, guru yang pandai, saya tidak mungkin jadi seperti ini. Anne Sullivan bisa berkata, jika bukan karena suster tua yang percaya bahwa masih ada pengharapan di dalam diri seorang wanita kecil yang depresi dan sakit jiwa, saya tidak mungkin bisa jadi seperti ini. Suffering make you strong. Amin. Penderitaan membuat kita kuat. Penderitaan membuat kita mampu menghibur orang lain. Ingredient yang ketiga, process to be strong, adalah hope. Pengharapan. Ada pengharapan yang membuat Paulus
sungguh melewati penderitaan itu, menjadi seorang yang begitu teguh. 2 Korintus 1 ayat 7. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sudah, kita orang Kristen punya pengharapan. Pengharapan yang pasti. Kata firman Tuhan di sini, sebab pengharapan kami akan kami adalah teguh. Mengapa teguh? Karena kami tahu. Kata tahu mendatangkan kepastian. Amin, saudara. Karena kami tahu janji firman. Karena kami tahu ada pengharapan yang pasti. Sehingga ketika kami saat ini melewati penderitaan, pasti ada kekuatan. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada maksudnya. No crown without cross. Tidak mungkin ada mahkota tanpa salib. Bukankah itu yang sudah dilewati oleh Kristus? No gain without pain. Tidak mungkin ada keberhasilan tanpa pain. Di sini ada anak muda, bapak-bapak yang punya six pack. Coba ngomong sama saya, Bu, ini saya nggak ngapa-ngapain, nggak olahraga, makan terus. Aku six pack sendiri. Lebay lah, hoax itu. Betul nggak? Nggak mungkin. No gain without pain. Oh, dia bisa six pack. Wah, di sininya merengkel. Pasti banyak pain itu. Ya, olahraga, yang lain masih ngorok. Waduh, dia olahraga, makannya diatur, semuanya. No gain without pain. Kenapa dia bisa juara? Apa tiba-tiba aja jadi juara? Ada pain. Amin. Sudah sekali, ada pengharapan yang pasti kalau kita melakukan bagian kita. Ada reward, ada award. Melewati proses, nah ini yang luar biasa ayat 8. Paulus melewati 5 layers of suffering. Ayat 8 mari kita lihat saudara sekalian. 5 layers dari suffering. Saya baca dulu bahasa Indonesia. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan. Ini ya layer yang pertama. Boleh munculkan ayatnya, gak usah dah, saya baca aja. Melewati proses ya. Penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar. Ini layer yang kedua. Beban yang begitu besar dan begitu berat. Beban yang berat ya, melebihi kekuatan. Wah, ini layer yang ketiga, beban yang berat melebihi kekuatan. Lalu kemudian dikatakan sehingga kami telah putus asa. Beban yang sampai membuat putus asa. Aduh, kayaknya gak ada jalan. Layer satu lagi di ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Hebat sekali ya. Paulus bisa menggambarkan penderitaannya. 5 layers. Coba kita baca bahasa Inggrisnya. Di dalam New American Standard Bible, bagus sekali. For we do not want you to be unaware, brethren, of our affliction. Nih dia bicara layer yang pertama. Affliction, penderitaan. Which came to us in Asia. Tapi enggak cuma itu. That we were burdened excessively. Ini, beban yang begitu berat. Beyond our strength, melebihi kekuatan kita. Wah, layer ketiga. So that we despair even our life. Aduh, beban yang membuat kami udah despair, putus asa. Udah gak ada jalan dah, gak mungkin bangkit lagi. Kira-kira gitu. Tapi ayat 9, indeed we had the sentence of death. Layer yang kelima ini hebat sekali. Sampai kayaknya udah dijatuhi hukuman mati. Udah gak ada jalan. Saya ingin bertanya kepada saudara. Apakah hari ini ketika saudara duduk beribadah di tempat ini, saudara sedang menghadapi layer yang keberapa? Kalau baru layer yang pertama, jangan cengeng. Amin.
Kalau cuma putus pacar, aduh Tuhan mau kasih yang lebih baik. Amin. Kalau udah menikah belum punya anak, aduh sekarang ilmu pengetahuan ada dokter, kita doa mujizat terjadi. Kalau hanya karena kanker, doa mujizat bisa terjadi, Tuhan juga bisa pakai dokter. Amin. Apalagi bu bangkrut, berdiri aja sementara masih punya otak yang waras. Lah kalau nggak waras kan itu yang bingung sudah ya. Masih punya kemauan, tenaga, jangan malu, pasti berhasil. Apakah saudara sedang masuk kepada layer yang keempat? Aduh, sampai sudah putus asa. Atau mungkin saudara sudah sampai level 5, stadium 5. Waduh, ya, udah gak ada harapan, dijatuhi hukuman mati. Paulus melewati ini semua. Apa yang membuat dia bisa melewati sudah proses to be strong? Inilah bagian yang terakhir, ayat terakhir. Mari kita lihat ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal ini terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. The power of hope. Amin saudara. Ada kuasa lu dalam pengharapan. Di sini kalau ada yang mau bunuh diri, ditinggal pacar, patah hati, bangkrut, di ultimatum sakit gak bisa sembuh. Dengar baik-baik. The power of hope. Ada kuasa dalam pengharapan. Amin saudara. We are not home yet. Kita belum pulang. Sudah dihina, dibully, diejek, dibuang, ditolak. Berdiri aja. Kita punya Tuhan yang sekali-kali tidak pernah menolak kita. Kuasa pengharapan itu berkata seperti Paulus. Sebab aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri. Tapi aku mengandalkan kekuatan Allah. Ketika 3 ingredients ini ada. Saudara bisa mulai dari atas ke bawah. Saudara bisa mulai dari bawah. Mulai dengan pengharapan kepada Kristus yang memberikan janji kekuatan. Sudah akan bertahan di tengah suffering. Suffering make you strong. Dan itulah yang menghasilkan thanksgiving. Amin. Ucapan syukur. Sehingga the process to be strong akan menjadi milik kita semua. Kita semua sedang menjalani proses itu. Untuk kita boleh bertahan. Berdiri dengan teguh. Meraih kemenangan. Dan mendapatkan upah ketika berjumpa dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.